Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ibnu Sofa. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan yang selanjutnya tentang aksi potensial, di mana bahasan sebelumnya saya telah menjelaskan tentang rangkaian dari aksi potensial yang terdiri dari depolarisasi dan repolarisasi, di mana depolarisasi dan repolarisasi itu juga terdiri dari 4 bagian, yaitu fase depolarisasi, kemudian fase repolarisasi dini, fase plateau, fase repolarisasi cepat, dan fase istirahat atau fase polar. Dimana pada bagian-bagian tersebut kemarin pada topik yang sebelumnya saya sudah bahas kenapa bisa terjadi grafik seperti ini. Ada yang naik, kemudian ada yang turun sedikit, ada yang datar, ada yang turun secara drastis dan kembali ke normal. Dan kali ini kita akan fokus di fase plateau, di mana fase plateau itu fase ketika terjadi dua hal, ya, di mana kalsium ini masuk ke dalam sel, ya, kalsium in, dan kalium out, sehingga dua fase ini akan membuat kondisi menjadi stabil, ya, menjadi plateau agak lama, ya. Nah, kita akan bahas apa sebenarnya yang terjadi pada fase 2 dan seberapa pentingnya fase 2 atau fase plateau ini terjadi. Jadi, seperti yang tadi saya sudah sampaikan atau sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa aksi potensial, ya, itu adalah proses listrik, ya. Proses listrik. Jadi bukan proses mekanik. Jadi seringkali banyak yang masih salah mengartikan bahwa mengartikan depolarisasi itu adalah kontraksi dan repolarisasi itu adalah relaksasi. Jadi itu adalah kesalahan yang sangat penting karena pada dasarnya berbeda. Jadi aksi potensial yang terdiri dari depolarisasi dan repolarisasi itu adalah proses listrik, sementara kontraksi dan relaksasi itu adalah proses mekanik. Nah, menariknya adalah proses mekanik jantung, ya. Proses mekanik jantung itu tidak akan pernah terjadi kalau proses listriknya tidak terjadi dengan baik. Ya. Jadi dengan kata lain, jantung itu bisa terjadi proses listrik, kemudian dilanjutkan dengan proses mekanik, atau kalau pada kondisi yang tidak baik hanya terjadi proses listrik saja, sementara proses mekaniknya dia tidak terjadi. Jadi contohnya pada kasus pulseless electrical activity. Jadi ada aktivitas listrik, ada EKG-nya, ada gelombang P, ada kompleks QRS, ada T, bagus. Tapi ketika kita raba denyut jantungnya dia nggak ada. Nah, itulah yang disebut dengan pulseless electrical activity. Jadi ada aktivitas listrik, ada depolarisasi dan repolarisasi, tapi tidak ada proses mekanik. Nah, kita akan lanjutkan atau kita akan fokuskan kepada topik itu pada kesempatan kali ini. Jadi pada fase 2, fase di mana masuknya kalsium, itu akan sangat mempengaruhi terjadinya proses mekanik atau proses kontraksi yang terdiri dari kontraksi dan relaksasi itu, ya. Jadi karena ada fase 2, fase di mana masuknya kalsium. Oke. Nah, kita mulai. Ini adalah gambar intrasel, ya. Nah, ketika pada fase 2, fase di mana masuknya kalsium, ya. Kalsium yang masuk ke dalam sel, ya. Ini kalsium masuk ke dalam sel. Nah, kalsium yang masuk ke dalam sel otomatis akan membuat jumlah kalsium di dalam sel ini makin banyak, ya. Nah, jumlah kalsium di dalam sel yang makin banyak itu akan merangsang retikulum sarkoplasma, di mana retikulum sarkoplasma itu adalah organel sel yang banyak mengandung kalsium. Nah, dengan banyaknya kalsium yang masuk tadi, dia akan membuat kalsium yang ada di retikulum sarkoplasma ini keluar. Nama prosesnya adalah
calcium induce, calcium release atau CICR. Jadi keluarnya kalsium yang dirangsang oleh masuknya kalsium. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi calcium induce, calcium release. Jadi pengeluaran kalsium dari retikulum sarkoplasma yang diinduce atau dipengaruhi oleh penambahan kalsium dari ekstrasel tadi, ya. Nah, akibatnya makin banyak dong kalsium yang ada di di dalam sel ini, karena ada kalsium yang dari ekstrasel, ada kalsium dari retikulum sarkoplasma. Nah, kemudian sel yang makin banyak ini dia akan berikatan dengan troponin. Nama troponinnya adalah troponin C. Troponin C. Jadi troponin yang khusus berikatan dengan kalsium. Nah, begitu kalsium ini berikatan dengan troponin C, ini ada aktin, ini ada miosin, ya. Nah, di tengah-tengahnya ini adalah tropomiosin. Tropomiosin. Nah, begitu kalsium ini berikatan dengan troponin C, tropomiosin yang berada di antara aktin dan miosin itu dia akan terbuka. Jadi tidak ada penghalang lagi antara aktin dan miosin. Nah, saat tidak ada penghalang lagi terjadilah yang disebut dengan kontraksi. Jadi prosesnya panjang ya. Jadi depolarisasi ke kontraksi artinya sangat berbeda. Jadi depolarisasi dari fase 0, fase repolarisasi dini, kemudian fase 2, nah baru masuk kalsium, nah baru terjadi kontraksi gitu. Ternyata sangat berbeda prosesnya. Nah, kemudian setelah terjadi kontraksi, apa yang terjadi? Setelah terjadi kontraksi, kalsium tidak diikat lagi atau dilepas ikatannya dengan troponin C, ya, sehingga tropomiosinnya di antara dua aktin dan miosin atau menghalangi cross bridge atau jembatan silang antara aktin dan miosin. Gitu kalsiumnya. Kemudian apa yang terjadi sama kalsiumnya? Kalsiumnya akan dipompa lagi, ya, akan dibalikin lagi ke retikulum sarkoplasmik, ya. Sebagian ada juga yang langsung ke sitosol, ya. Kemudian apa proses pengembaliannya, mekanismenya seperti sebelumnya saya sampaikan, proses pengembaliannya melalui SERCA, ya. SERCA itu sarkoplasmik, endoplasmik, retikulum, kalsium, ATPase. Ya, jadi dipompa lagi nih kalsiumnya. Dipompa dari retikulum sarkoplasmik ini dipompa ke sitosol. Nah, sekarang kalsiumnya sudah ada di sitosol. Nah, proses selanjutnya adalah NaCa exchanger. Jadi ditukar ya. Ditukar kalsium yang ada di dalam ini ditukar sama natrium. 1 kalsium keluar, 3 natrium masuk. Ya, jadi perbandingannya 3:1. 3:1. Ya. 1 kalsium keluar, 3 natrium masuk. Seperti itu. Ya. Nah, namanya NaCa exchanger. Nah, sekarang jadi natriumnya banyak dong yang ada di sitosol. Nah, iya. Nah, proses selanjutnya adalah pompa natrium kalium. Pompa natrium kalium. Nah, jadi natrium yang ada di dalam sel ini dipompa keluar, kalium yang ada di luar dipompa ke dalam dengan NaK ATPase. Nah, kedua proses aktif tadi, baik SERCA, kemudian NaCa exchanger atau pompa natrium kalium, itu dia membutuhkan energi, membutuhkan ATP yang akan mempengaruhi proses perpindahannya, proses lancar atau tidaknya perpindahannya, dan itu dipengaruhi oleh
Mg ATPase. Jadi magnesium itu, makanya magnesium itu disebut sebagai stabilitas membran, karena tanpa ada magnesium yang bagus, membran ini dia tidak stabil. ATPase-nya nggak stabil ya, serkanya juga nggak stabil. Jadi dia akan sangat mempengaruhi proses kembalinya kalsium dari ikatan dari troponin C tadi ke retikulum sarkoplasmik, kemudian ke sitosol, kemudian ke keluar, kemudian juga akan mempengaruhi perpindahan dari natrium dan kalium untuk pompa. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, berarti sekarang kondisinya sudah kembali seperti semula, kembali seperti dalam keadaan polar, di mana kalium banyak berada di dalam sel, ya. Jadi kalium berada di dalam sel, sementara natrium ada di luar sel, gitu. Itu prosesnya. Nah, perbandingannya kalau tadi kalsium itu sama natrium itu 3:1, kalau pompa natrium kalium itu perbandingannya adalah 3 natrium yang keluar, 2 kalium yang masuk, jadi 3:2. Oke, jadi itulah proses terjadinya kontraksi dan relaksasi yang terjadi pada aksi potensial. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.